memberi. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita dan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagi Bapak Ibu dan saya dan saudara. Mari siapkan persembahan saudara, sangat berdoa bagi Bapak Ibu saudara. Haleluya. Kami bersyukur bagi hari ini Tuhan atas kasih yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Allah tidak pernah diam dan tidak pernah meninggalkan sekalipun buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu-waktu, buat kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari Tuhan kami akan siap memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada waktu kami beri tingkap-tingkap langit Allah terbuka dan tercurah berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati pekerjaan, rumah tangga masa depan diberkati oleh Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hanya kepadamu
pemimpin yang ada bersama dengan saudara atau kepala keluarga di rumah masing-masing akan melayani saudara dengan anggur dan roti sebagai lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Sambil kita nyanyikan sebuah pujian bagi saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Sambil Bapak Ibu Saudara mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sedikit lebih tinggi. Haleluya. Saya berharap semua di tempat saudara masing-masing sudah dilayani dengan roti dan anggur di tangan saudara supaya saudara siap untuk mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Untuk hari ini bisa angkat roti di tangan kanan saudara dan saya akan membacakan satu ayat buat saudara dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 berkata seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus berkata, aku bersyukur buat kemenangan yang sudah, perhatikan, yang telah dikerjakan oleh Kristus. Yesus sudah mengerjakannya, ya, kemenangan di atas kayu salib dan memberikan kemenangan itu bagi saudara dan saya. Hari ini tolong dengarkan baik-baik, kalau saudara mengalami krisis dalam hidup saudara, Allah mengizinkan itu bukan untuk supaya saudara gagal, ya. Allah mengizinkan itu terjadi kepada saudara untuk menguji saudara bahwa saudara siap untuk menerima janji-janji Allah yang luar biasa yang Allah telah persiapkan bagi saudara. Mempersiapkan saudara menjadi pemenang sejati di dalam Kristus. Ingat ini, saudara tidak boleh kalah oleh karena kesulitan. Saudara tidak boleh kalah oleh karena persoalan. Saudara tidak boleh kalah oleh karena beban. Saudara tidak boleh kalah oleh karena kekurangan. Saudara tidak boleh kalah oleh karena apapun yang orang lakukan kepada saudara. Ingatlah, Yesus sudah memberi kemenangan kepada saudara. Bangkitlah dan terimalah kemenangan di dalam Yesus Kristus hari ini. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengorbanan di atas kayu salib bagi kami, dengan mengorbankan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kami tahu Engkau tidak berkorban buat sesuatu yang murahan, Engkau berkorban untuk sesuatu yang istimewa, yang berharga, dan itu adalah kami di hadapan. Kami berterima kasih, kami adalah ciptaan yang istimewa dan berharga, itu sebabnya Engkau berjuang bagi kami.
Sekali lagi terima kasih Tuhan, tolong kami supaya hari ini kami berkomitmen sekali lagi di hadapan Allah untuk bangkit dan terima kemenangan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami akan makan roti sebagai lambang daripada tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you, Lord. Mari Bapak Ibu Saudara bisa anggur di tangan kanan saudara lebih tinggi. Haleluya, haleluya. Dia tidak saja mengorbankan tubuhnya bagi saudara dan saya, tapi dia juga membiarkan darah menetes dari seluruh tubuhnya supaya saudara dan saya diberikan kemenangan luar biasa. Hari ini label kita adalah pemenang. Saudara bukan pecundang, saudara bukan orang yang gagal. Label yang diberikan Allah bagi saudara dan saya adalah seorang pemenang. Bahkan kita katakan lebih daripada pemenang. Taklukkanlah semua persoalan kesulitan dalam hidup saudara, karena saudara lebih dari pemenang. Terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan buat kami. Kami terima dengan iman hari ini bahwa kami adalah orang-orang lebih daripada pemenang, karena apa yang Yesus telah lakukan bagi kami di atas kayu salib. Dan kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara, kalau saudara sebagai keluarga yang telah bergumul untuk punya anak sekian lama dan saudara belum punya anak, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Percayalah Tuhan sanggup menolong saudara. Haleluya. Kalau saudara bergumul dengan kesulitan apapun dalam hidup saudara, ingat, label saudara adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan izinkan kesulitan menaklukkan saudara. Saya akan berdoa buat saudara, tak kesulitan, krisis dalam apapun itu, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau apapun itu, ingat, label saudara lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara boleh angkat tangan saudara di hadapan Allah. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kemenangan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kemenangan yang luar biasa di atas kayu salib. Terima kasih Bapa di surga, bagi saudara-saudaraku yang hari ini bergumul untuk punya anak. Mereka telah menikah sekian tahun dan belum punya anak. Aku berdoa memperkatakan berkat di dalam nama Yesus. Suburkan kandungan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan suburkan sel telur dan sel sperma dari suami istri dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya mereka dapat memiliki anak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa kesulitan dalam keuangan diberkati, kesulitan dalam kesehatan diberkati dengan kesembuhan, kesulitan dalam pekerjaan Tuhan berkati dalam nama Yesus dengan ide-ide yang luar biasa, dengan kreativitas yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang dalam krisis dalam hubungan. Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Haleluya. Karena salib-Mu,
Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Hari ini, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, rapi hamba-Mu, dan semua kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada, kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus boleh melawat kami, menjamah setiap kami, dan kiranya kuasa firman itu boleh mengubahkan hidup kami dan mengerjakan perkara-perkara dahsyat di tengah-tengah kami, entah itu kami di rumah, di kantor, atau dimanapun kami berada, di ruangan kami yang sedang mendengarkan khotbah pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah melawat kami sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa supaya hati saudara dipersiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita masih dalam tema besar kita sepanjang bulan ini adalah sikap yang benar di tengah krisis. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara bahwa sikap kita adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi seperti Pak Charles Spindle berkata bahwa 10% adalah apa yang terjadi terhadap kita, tapi 90% berbicara tentang bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Jadi reaksi kita pada waktu kita menghadapi krisis itu sangat menentukan apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Doa saya adalah apapun krisis yang saudara alami, rasa sakit yang Tuhan izinkan saudara lalui dalam hidup saudara, jangan sia-siakan itu, karena rasa sakit itu pasti akan membawa banyak hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan fokus berbicara mengenai krisis menghasilkan kesempatan. Nah, kita sudah pernah mendengar Bapak Ibu Saudara bahwa krisis dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah kesempatan. Jadi mari kita melihat krisis bukan lagi sebagai sesuatu yang buruk yang diizinkan Tuhan kepada kita, tapi lihatlah krisis sebagai sebuah kesempatan luar biasa. Nah, saya akan baca beberapa ayat bagi saudara di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1-4 berkata seperti ini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat yang kedua, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya mencobai, perhatikan, supaya mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang saya ingin share dengan saudara. Kesempatan apa yang bisa kita dapatkan pada waktu krisis Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat ini ada dua hal, kalau saudara perhatikan. Di sana ada dua kalimat yang menarik untuk menguji, ya, mencobai, menguji, itu tes dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, di sana dikatakan untuk mengajar, atau dalam kalimat yang lain untuk melatih. Jadi yang kedua adalah to train, to teach or to train. Jadi to test, to train. Nah, dua hal yang saya akan share dengan Bapak Ibu Saudara. Krisis adalah kesempatan dari Allah untuk apa? Yang pertama, to test you, untuk menguji saudara. Jadi perhatikan di ayat yang pertama, ya, untuk menguji orang-orang Israel yang tidak pernah mengalami peperangan di Kanaan. Tuhan membiarkan beberapa bangsa tinggal di negeri itu. Jadi saudara perhatikan, bukan sebuah kebetulan Allah mengizinkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan untuk tidak ditumpas habis oleh bangsa Israel. Allah membiarkan beberapa bangsa di situ bukan secara kebetulan, tapi ada dalam rencana Allah. Perhatikan baik-baik. Untuk apa bangsa-bangsa itu dibiarkan? Nah, saudara tolong dengar. Allah bisa saja memakai bangsa Israel
untuk menumpas habis semua bangsa di tanah Kanaan dan membiarkan mereka menikmati tanah itu. Tapi kalau saudara perhatikan, Allah tidak membiarkan mereka menumpas habis karena Allah punya rencana. Rencananya adalah yang pertama untuk menguji mereka. Perhatikan baik-baik, untuk menguji bangsa Israel yang tidak pernah mengalami peperangan di Kanaan. Nah, saudara mesti mengerti bahwa generasi yang sekarang memasuki tanah Kanaan ini generasi yang belum pernah berperang sebelumnya. Mereka adalah generasi baru di tanah Kanaan, di mana generasi sebelumnya sudah dibunuh oleh Tuhan di padang gurun karena mereka, perhatikan, mereka mengeluh yang kita udah bahas Bilangan pasal 13-14, mereka mengeluh dan memberontak terhadap Allah pada waktu mereka mengintai tanah Kanaan. 10 orang pengintai itu bersama semua orang yang percaya perkataan mereka dibunuh oleh Tuhan di padang gurun. Nah, saudara perhatikan, jadi generasi ini adalah generasi yang baru, generasi yang tidak tahu bagaimana berperang. Ya, itu sebabnya Allah menguji mereka supaya apa? Supaya mereka ini benar-benar tidak menjadi generasi yang manja, ya, generasi yang malas, tapi generasi yang mau berjuang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan ujian kepada kita, ada kala-kalanya Tuhan mengizinkan krisis terjadi dalam hidup kita untuk menguji kita supaya apa? Memaksa kita supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang terus berjuang, ya, tidak loyo, tidak lemah, tapi menjadi orang percaya yang terus berjuang. Mengapa? Karena ada hal luar biasa yang Allah sediakan bagi kita di depan. Jadi dalam hidup ini tolong perhatikan baik-baik, Allah selalu mengizinkan krisis untuk menguji saudara dan saya. Nah, apa yang Allah uji? Yang Allah uji adalah iman saudara dan saya. Allah uji adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi tolong dengarkan saudara, ya. Ujian itu sebenarnya diizinkan Allah supaya menghasilkan saudara dan saya, orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, sama seperti Allah sedang menguji kita, ya, sama seperti saya katakan, dari batu yang biasa menjadi permata yang luar biasa. Nah, itu melalui ujian, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah cerita bagi saudara mengenai mutiara. Mutiara itu berawal dari kerang yang tubuhnya dimasuki oleh pasir, dan pada waktu pasir memasuki tubuh kerang itu, dia mengerang kesakitan. Ya, itu tidak mudah. Dia berjuang mati-matian karena rasa sakit yang luar biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerang itu? Dia justru beradaptasi dengan kesulitan itu. Dia mengeluarkan cairan dari tubuhnya untuk supaya membungkus pasir-pasir yang masuk di dalam tubuhnya. Lama-kelamaan dalam proses di dalam tubuh kerang itu, lama-kelamaan kemudian pada akhirnya itu menjadi mutiara yang luar biasa. Nah, mutiara itu dihasilkan melalui rasa sakit. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, melalui rasa sakit, melalui kesulitan, melalui krisis yang Tuhan izinkan terjadi, saudara dan saya akan keluar sebagai mutiara-mutiara yang luar biasa di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, perhatikan ini, Allah tidak memuji siapapun, tidak memuji saudara, tidak memuji saya untuk gagal. Jadi Tuhan tidak memberi ujian supaya kita gagal. Nah, sebaliknya Allah menguji kita untuk membuktikan, ya, sama seperti bangsa Israel, untuk membuktikan apa yang perlu dibuktikan, untuk membuktikan mereka ini memenuhi syarat atau tidak, ya, untuk masuk tanah perjanjian, untuk menggenapi atau menikmati janji-janji Allah bagi mereka. Nah, tolong dengar, Allah sudah menjanjikan banyak hal bagi saudara dan saya. Nah, krisis itu diizinkan terjadi untuk membuktikan kita ini pantas atau tidak, layak atau tidak untuk mendapatkan semua janji Allah yang Allah telah sediakan bagi kita. Jadi ujian bukan untuk saudara gagal, karena Allah tidak pernah merancangkan kita untuk gagal. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Allah bukan rancangan yang mendatangkan kita untuk celaka atau untuk gagal, tapi untuk masa depan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan juga mengizinkan krisis supaya menguji saudara dan saya, menguji bangsa Israel, apakah mereka bekerja sama dengan Dia untuk membangun kerajaannya atau tidak, menjadi partner Allah dalam membangun kerajaan Allah.
saudara dan saya di bumi bukan karena kebetulan, tapi ada rancangan Allah yang luar biasa supaya kita bekerja bersama dengan Allah membangun kerajaan Allah yang luar biasa di bumi ini. Itu sebabnya ada krisis Tuhan yang izinkan terjadi supaya apa? Menguji kita untuk membuktikan apakah kita dapat bekerja sama dengan Allah atau tidak. Karena saya yakin kalau saudara keluar dari krisis tersebut, Tuhan pasti akan pakai saudara dengan luar biasa. Sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab, ya. Salah satunya adalah Abraham. Kalau saudara perhatikan, Allah menguji iman Abraham melalui ketaatan. Allah meminta Abraham untuk membunuh anak satu-satunya, yaitu Ishak, ya. Nah, saya yakin saudara bahwa Allah sebenarnya tidak perlu Ishak. Yang Allah lakukan adalah untuk membuktikan apakah Abraham benar-benar percaya kepada Allah, apakah dia memenuhi syarat untuk memenuhi janji Allah atau tidak. Janji untuk memberkati dia bahwa keturunan akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan, ya. Tetapi Abraham diminta bukan untuk membunuh anaknya. Sebenarnya Allah sedang meminta Abraham untuk membunuh apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Karena bagi Abraham, Ishak adalah sesuatu yang sangat penting. Dia sudah bergumul sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Nah, hari ini pada waktu Allah mengizinkan krisis terjadi dalam hidup saudara dan saya, Allah sebenarnya sedang meminta, bersediakah saudara dan saya membunuh sesuatu dalam diri saudara dan saya? Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah Allah sedang meminta kita untuk membunuh kedagingan kita, membunuh ambisi kita, membunuh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mengapa? Karena Allah mau menguji kita, layak tak kita untuk menerima janji-janji Allah yang luar biasa yang Allah telah persiapkan bagi kita. Allah sedang meminta saudara dan saya untuk membunuh ambisi saudara dan saya yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah sedang meminta kita untuk membunuh hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah dalam hidup kita. Kalau saudara bersedia melakukannya, saya pastikan saudara siap-siap untuk menikmati janji-janji Allah yang luar biasa di dalam hidup saudara. Jadi sekali lagi, Allah sedang tidak meminta Ishak, ya. Allah hanya melakukan itu supaya membuktikan iman Abraham, ketaatannya kepada Allah. Dan kalau saudara perhatikan, pada waktu Allah bersedia untuk membunuh Ishak, kemudian Allah menyediakan anak domba menghalangi dia untuk membunuh Ishak, dan Allah menyediakan anak domba bagi Abraham. Dan saat itu Abraham mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia bertumbuh dalam pengenalan akan Allah sebagai Allah yang menyediakan, Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saya yakin saudara bahwa krisis dalam hidup kita diizinkan terjadi supaya salah satunya adalah supaya saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Allah ingin berjumpa dengan saudara supaya saudara dan saya mengenal Dia lebih lagi. Salah satunya adalah sebagai Allah yang menyediakan. Jadi kalau Tuhan izinkan kesulitan, Tuhan ingin saudara dan saya berjumpa dengan Dia supaya kita lebih mengenal Dia sebagai Tuhan yang menyediakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kedua, ya, dan saya yakin sebelum kita masuk ke kebenaran yang kedua, pada waktu kita lulus uji daripada Allah, ya, saudara dan saya siap untuk menikmati janji-janji Allah yang luar biasa yang Allah telah persiapkan bagi saudara. Hal yang kedua adalah, yang pertama untuk menguji, to test. Kebenaran yang kedua, to train, untuk melatih, ya. Perhatikan ayat yang kedua, Tuhan melakukan itu hanya dengan maksud mengajar setiap generasi Israel berperang, khususnya mereka yang tidak pernah ikut bertempur. Mengapa? Karena mereka tidak punya pengalaman berperang sebelumnya. Kita sudah sering kali mendengar bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Banyak kali kita dengar teori, kemudian kita tidak mengalami, teori itu tidak akan berguna, ya. Maksud saya tidak akan menolong kita bertumbuh dengan lebih baik sebelum kita mengalaminya, ya. Sama kalau saudara setiap kali mendengar Allah Maha Kuasa, tapi kalau saudara belum pernah mengalami Allah yang Maha Kuasa, ya sama juga, ya. Makanya ada orang buta, kemudian
Orang-orang di sekitarnya nyanyi, bintang kecil di langit yang biru. Orang buta menjawab, katanya. Kemudian ditanya, kenapa kamu jawab katanya? Karena memang saya tidak pernah lihat bintang itu model kayak apa. Ya, di langit warnanya biru atau enggak? Yang saya tahu warnanya hitam semua, karena dia tidak pernah lihat. Nah, jadi sudah perhatikan, pengalaman adalah guru terbaik. Ya, to train. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, perhatikan, bayangkan ini generasi yang belum pernah mengenal peperangan sebelumnya. Bayangkan jika semua bangsa di Kanaan itu ditumpas habis, maka generasi yang baru ini yang tidak tahu berperang, tidak punya pengalaman sama sekali, tidak punya kemampuan untuk berperang, tidak punya pengalaman dalam mengatasi kesulitan. Pada waktu ada bangsa yang di Kanaan ini bangkit menjadi tentara yang hebat, maka mereka akan mudah dikalahkan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah dilatih bagaimana berperang. Mereka menjadi generasi yang manja, ya. Dan pasti mereka akan binasa, saudara. Mengapa? Karena mereka tidak punya pengalaman berperang sebelumnya. Bangsa-bangsa itu akan bangkit menjadi bangsa yang kuat dan akan menaklukkan mereka. Nah, Allah mengizinkan bangsa-bangsa itu supaya apa? To train, untuk melatih mereka, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, krisis adalah kesempatan. Itu sebabnya saya mendorong saudara, kalau ada krisis terjadi, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan rasa sakit yang Allah izinkan terjadi kepada. Mengapa? Karena rasa sakit itu melatih saudara dan saya supaya kita jadi kuat, jadi strong. Nah, perhatikan, kalau tidak ada bangsa-bangsa itu, bangsa Israel, mereka akan jadi bangsa yang lemah. Mengapa? Karena mereka tidak tahu berperang, ya. Mereka akan mudah dikalahkan. Mereka akan jadi bangsa yang lemah. Tuhan izinkan bangsa-bangsa itu supaya apa? Melatih mereka, supaya mereka dari yang sebelumnya lemah menjadi generasi yang kuat. Jadi Allah juga sering melakukan hal yang sama bagi saudara dan saya. Kalau Allah izinkan krisis terjadi dalam hidup saudara dan saya, ingat ini baik-baik. Allah sedang melatih kita supaya apa? Kita tidak menjadi orang Kristen yang lemah, tapi jadi orang Kristen yang kuat di dalam Allah. Kuat untuk apa? Kuat untuk menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Karena ikut Tuhan tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, kita mengatakan kita akan pikul salib sangkal diri, ya. Akan ada banyak kesulitan datang dalam hidup kita, ya. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Melatih kita jadi orang-orang yang kuat di dalam Allah. Sehingga waktu ada kesulitan datang, kita tidak cengeng, kita tidak merengek, kita tidak jadi manja, tapi kesulitan itu mengajar kita jadi orang-orang yang tangguh di dalam Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, salah satu keuntungan yang lain adalah untuk melatih mereka supaya apa? Supaya mereka ini aktif. Nah, bayangkan kalau mereka tidak pernah bergerak, ya, mereka jadi pasif. Kalau tidak ada musuh yang menaklukkan mereka, musuh yang diizinkan tinggal di Kanaan untuk menantang mereka, mereka akan pasif, ya. Mereka tidak bergerak, ya. Nah, saya yakin saudara bahwa yang namanya pelatihan itu pasti akan membuat kita kerja keras. Tidak ada pelatihan yang mudah. Saudara perhatikan, para tentara polisi dilatih, tidak ada yang mudah. Mereka dilatih dengan kerja keras, ya. Bahwa memikul beban yang berat, kemudian panas, ya, terik, matahari menyengat mereka, kemudian malam yang dingin. Mereka harus berlatih dari pagi sampai sore, bahkan malam hari. Jadi mereka dilatih supaya apa? Supaya jadi prajurit-prajurit yang tangguh. Allah pun mengizinkan krisis untuk melatih kita memiliki sikap yang sama supaya kita tangguh dalam menghadapi setiap krisis yang terjadi dalam hidup kita. Jadi supaya kita tidak jadi generasi yang malas. Ya, saya kemarin membahas dengan para pemimpin di gereja kami yang ada seekor binatang namanya dalam bahasa Inggris itu disebut sloth, ya, atau kungkang kita menyebut. Nah, kungkang ini, ya, dia binatang yang dikenal sebagai binatang yang lambat, binatang yang malas. Dalam satu hari dia hanya bekerja, dia hanya bergerak 38 meter saja, dan dia menghabiskan banyak waktu untuk tidur. Saya yakin saudara bahwa Allah tidak ingin kita jadi orang-orang yang malas menghabiskan banyak waktu untuk tidur.
Ada orang-orang di luar sana yang sedang perlu Tuhan. Kita perlu kerja keras untuk memenangkan mereka supaya kerajaan Allah semakin diperlebar. Nah, kebenaran yang kedua ini to test ya, atau train maksud saya. Allah melatih kita ya. Melatih kita supaya kita menjadi bangsa yang kuat dan bukan bangsa yang lemah. Supaya kita memiliki kekuatan Allah dan bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga pada waktu krisis datang, kita lihat kepada Allah dan berkata, Tuhan, oleh kekuatan-Mu saya mampu menghadapi semua persoalan. Oleh karena kekuatan-Mu saya mampu menghadapi setiap krisis yang datang dalam hidup saya. Jadi krisis diizinkan oleh Allah supaya apa? Menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat dan bukan pribadi-pribadi yang lemah. Kuat untuk menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Ya, Allah tidak ingin umatnya punya mental tepek, ya, mental yang lembek. Tapi Allah ingin supaya kita jadi orang-orang percaya, punya iman dan punya sikap yang kuat dalam menghadapi setiap krisis kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang keempat di sana dikatakan, mereka ada di sana untuk menjadi batu ujian, perhatikan, menjadi batu ujian bagi bangsa Israel. Dengan demikian dapatlah diketahui apakah bangsa Israel menuruti perintah-perintah yang telah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka melalui Musa. Allah ingin tahu ya, apakah mereka taat kepada Allah atau tidak. Ya, Allah ingin tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, mengapa? Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 5 ayat 5, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi pada waktu Allah izinkan kesulitan terjadi, persoalan terjadi, ya, ingat ini baik-baik. Allah ingin supaya kita taat dan bergantung kepada Tuhan. Supaya kita percaya bahwa di luar Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya, dengarkan, satu-satunya penolong dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan saudara sekali lagi, krisis adalah kesempatan, dan dua hal ini akan menolong kita. Kesempatan untuk apa? Menguji kita supaya kita menjadi mutiara yang indah. Yang kedua, melatih kita supaya kita jadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh. Kita tidak lembek, tapi kita jadi orang-orang yang kuat menghadapi krisis-krisis yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, doa saya adalah supaya kita menjadi orang percaya yang tangguh, yang kuat, sehingga kita muncul sebagai mutiara emas yang murni, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingin berdoa sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara ada hari ini. Kalau saudara sedang menghadapi kesulitan, persoalan, mari lihatlah dari kacamata yang positif, bahwa Allah izinkan krisis terjadi dalam hidup saudara. Yang pertama untuk menguji saudara, supaya saudara muncul sebagai emas dan mutiara yang indah, supaya saudara bisa bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua, Allah izinkan krisis supaya melatih saudara dan saya, supaya dengan krisis itu kita terus bergerak, kita jadi kuat ya dalam menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Sehingga seperti Alkitab katakan, dari mula ya Allah sudah menetapkan kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan pernah izinkan kesulitan apapun menaklukkan hidup saudara. Jangan pernah izinkan krisis apapun menaklukkan hidup saudara. Karena label yang Allah berikan pada saudara adalah lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati saudara, tundukkan kepala saudara. Haleluya. 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 Tuhan luar biasa, Tuhan kasih. Haleluya. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau aku tidak sanggup mengatasi semua kesulitan hidupku. Di luar Engkau saya tidak akan pernah bisa sembuh dari penyakit saya. Di luar Engkau rumah tanggaku tidak akan diberkati. Di luar Engkau masa depanku tidak akan diberkati.
Tuhan tolong saya supaya saya bergantung terus kepada Tuhan, menjadikan Engkau sebagai sumber satu-satunya pertolongan hidup saya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tolong mereka untuk memahami dan melihat dari kacamata yang positif bahwa krisis adalah kesempatan. Kesempatan untuk menguji mereka, melatih mereka, supaya mereka jadi kuat, jadi tangguh menghadapi setiap persoalan kesulitan, dan tidak memiliki iman yang lempeng, tapi iman yang tangguh di dalam Yesus. Tolong setiap kami supaya kami tidak berhenti berharap kepada Tuhan, tapi terus berharap apapun kesulitan. Kami percaya pada waktu kami lulus uji, maka kami berhak mendapatkan janji-janji Allah yang luar biasa. Kami akan melihat terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu dicurahkan buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menutup, saya akan baca satu ayat Yeremia 29 ayat 11 untuk menantang saudara. Kalau saudara belum pernah mendengarkan tentang Yesus, ya, saudara belum pernah mendengar tentang Yesus dalam hidup saudara, saya memberitahu saudara, siapapun saudara, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara. Tuhan memiliki rancangan terbaik bagi saudara untuk masa depan saudara. Saudara bukan karena kebetulan ada di dunia ini, saudara ada karena Allah merancangkan hidup saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana untuk mendatangkan masa depan terbaik bagi setiap kita, bagi saudara dan saya, ya. Jadi ingat ini, sekalipun saudara tidak memiliki rencana untuk masa depan saudara, orang tua tidak merencanakan hidup saudara, tapi Allah memiliki rencana atas hidup saudara. Rencana untuk apa? Untuk memberikan masa depan terbaik bagi saudara. Amin. Supaya saudara memiliki masa depan yang terbaik, bukan untuk mencelakakan saudara, ya, tapi untuk memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Tuhan Yesus memberkati saudara, supaya saudara terus berharap kepada Tuhan, bahwa apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan merencanakan hidup saudara. Tuhan memiliki rencana masa depan terbaik buat saudara. Kalau saudara perlu didoakan, perlu dilayani secara khusus, saudara bisa menghubungi kami di nomor telepon di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Shalom. Baik, kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara, ya. Saya berdoa saudara tetap semangat menjalani hari-hari saudara, ya. Ingat ini baik-baik, Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan akan terus membawa peningkatan dalam hidup saudara. Tetap andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara lakukan, ingat, andalkan kekuatan Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya.
berada. Kami berdoa mengangkat tangan kami supaya berkat-Mu dicurahkan di atas bangsa kami Indonesia ini, supaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi bagi bangsa kami, ekonomi bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau dapat menolong bangsa kami bangkit dari keterpurukan dan menjadi bangsa yang luar biasa diberkati. Para pemimpin di bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati Pulau Bali di dalam nama Yesus. Pulau ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa pemulihan terjadi supaya Bali boleh bangkit kembali. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Allah mengontrol segala sesuatu, dan kami percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih, berkati para pemimpin di pulau ini. Bapak Gubernur dan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan dengan hikmat yang luar biasa untuk membawa Pulau Bali mengalami kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu sesuai dengan doa Yabes, pujian yang kami naikkan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah, supaya kami jadi berkat bagi banyak orang, memperlebar pengaruh kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, supaya Tuhan membawa kami jadi pemimpin yang luar biasa, supaya melalui hidup kami banyak orang di sekitar kami diberkati oleh Tuhan dengan cara hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa kami terus naik jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada, dan anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Lindungi kami dari segala sakit, penyakit, wabah apapun. Kami percaya perlindungan Allah ada pada setiap kami anak-anak-Mu. Berkati setiap kami yang sedang perlu mujizat hari ini. Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang sedang butuh pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Setiap rumah tangga suami istri diberkati. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak mereka juga diberkati dengan luar biasa. Kami mengucap syukur, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah